Halo Sobat Utari, jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube channel kami @UtariFM Cilacap. Anda masih bersama kami 101 Radio Utari FM Cilacap. BN or MDC Hit Radio Cilacap. BRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Menjelang bulan puasa, harga minyak goreng hingga daging ayam diprediksi bakal mengalami lonjakan. 2 penghargaan Adipura diraih Kabupaten Banyumas. BRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Jumat 3 Maret 2023. Kita awali laporan dari Semarang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng sudah bukan menjadi rahasia lagi jika setiap menjelang bulan puasa Ramadan harga bahan pokok akan naik. Tidak terkecuali di bulan Ramadan ini yang tinggal kurang dari sebulan lagi. Dari info yang kami himpun dari berbagai sumber, bahan pangan yang akan mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng dan daging ayam. Badan Pusat Statistik atau BPS jauh-jauh sudah menghimbau masyarakat untuk tidak panik terkait adanya lonjakan harga minyak goreng sampai daging ayam yang biasanya terjadi menjelang Ramadan. BPS juga mengimbau tentang informasi harga komoditas tersebut cenderung melonjak sehingga berdampak terhadap inflasi. Hal serupa dijelaskan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini. Menurutnya inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi. Antara lain bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya. Selain kemungkinan tersebut, Puji juga menyebutkan penyebab kenaikan harga serta menyebutkan harga bahan yang mungkin naik. Adapun penyebab utama inflasi yakni kenaikan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, angkutan antar kota, dan telur ayam ras. Inflasi didorong adanya kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas, perhiasan, dan anggur. Ia menyarankan sebaiknya para pelaku rumah tangga dapat mengantisipasi kabar lonjakan harga ini dengan bijak dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Tim Liputan di Semarang mewartakan. Warga Jateng 2 penghargaan Adipura dari Kementerian LHK diraih Kabupaten Banyumas. Ini merupakan penghargaan kelima berturut-turut yang diterima Kabupaten Banyumas di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hussein. Berikut laporan Ahnia Zahra, Mitra FM Purwokerto. Warga Jateng, Bupati Banyumas Ahmad Hussein berhasil membawa Banyumas kembali meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Bahkan penghargaan yang diterima tahun ini 2 penghargaan sekaligus, yaitu plakat Adipura untuk TPS 3R terbaik dan Piala Adipura untuk kategori Kabupaten Sedang. Penghargaan diserahkan oleh Menteri LHK Profesor Dr. Siti Nurbaya MSc kepada Bupati Banyumas Ahmad Hussein di Aula Manggala Kementerian LHK di Jakarta Pusat pada Selasa 28 Februari. Penghargaan tersebut diberikan berkat kerja keras dan komitmen Bupati Banyumas dan Dinas Lingkungan Hidup dengan didukung stakeholder dan masyarakat Banyumas dalam mengelola dan menangani persoalan sampah di Kabupaten Banyumas. Bupati menyampaikan alhamdulillah bisa meraih kembali Piala Adipura sekaligus plakat Adipura. Semoga terus bisa kita pertahankan dengan partisipasi masyarakat untuk kepedulian lingkungan agar Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas terus menjadi kota yang bersih dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Junaidi saat dihubungi Mitra Hunting Crew pada Kamis 2 Maret 2023 menyampaikan terima kasih kepada jajarannya, termasuk pasukan Oren dan OPD terkait sehingga berhasil meraih anugerah Adipura kembali. Kabupaten Banyumas dinilai berhasil terkait dengan pengelolaan sampah oleh Kementerian KLHK sehingga mendapatkan anugerah Adipura.
Selain itu juga mendapatkan plakat Adipura. Jadi plakat Adipura itu diberikan kepada TPS 3R terbaik. Itu juga di Purwokerto. Jika Pak Bupati kemarin mendapat 2 penghargaan Adipura, yaitu yang pertama Adipura untuk kategori Kabupaten Sedang dan TPS 3R terbaik di Indonesia. Dikatakan Junaidi, penilaian melibatkan berbagai OPD karena sasaran penilaian diantaranya di perkantoran, jalan, bank sampah, sekolah, pasar, stasiun, terminal, taman kota, dan hutan kota. Penilaian Adipura tahun 2022 pertama kalinya diadakan lagi setelah pandemi COVID-19. Dan penilaian kali ini beda dengan sebelumnya, di mana tim penilai dari provinsi datang dadakan. Penilaian Adipura tahun ini itu memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kriteria kabupaten bisa dinilai oleh KLHK manakala kabupaten tersebut mengisi aplikasi yang namanya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Jadi ada aplikasi SIPSN, itu harus diisi berapa pengurangan sampah yang sudah dilakukan, berapa penanganan sampah yang dilakukan, kayak begitu. Itu semuanya diisi. Banyumas ini dianggap atau dinilai bisa menyelesaikan pengolahan sampah dengan baik, kayak begitu. Sampah dapat dikelola dengan melibatkan banyak masyarakat, yaitu dengan KSM yang ada di Banyumas itu kan ada 29 KSM. Di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hussein, Pemkab Banyumas telah meraih Piala Adipura sebanyak 5 kali berturut-turut. Demikian saya Ania Zahra, Radio Mitra FM Purwokerto mewartakan. Warga Jateng sejumlah pengurus anak cabang TU PAC GP Ansor yang tergabung dalam forum PAC se-Kabupaten Demak menyampaikan penolakan terhadap seluruh hasil konferensi cabang GP Ansor Kabupaten Demak. Adapun Konfercap GP Ansor Demak berlangsung di YPI Hidayatul Muqtadin, Bulusari, Sayung Demak pada Senin 27 Februari lalu. Mereka menilai proses Konfercap GP Ansor Demak kali ini diwarnai kecurangan dan penuh rekayasa. Juru bicara forum PAC Ahmad Watsik saat jumpa pers di kantor PCNU Demak mengatakan penolakan ini disampaikan bersama 183 ranting GP Ansor yang mendapati banyak kecurangan selama Konfercap berlangsung. Mereka pun meminta kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat GP Ansor untuk menggelar Konfercap ulang yang dilaksanakan secara fair dan sportif. Watsik menjelaskan penolakan terpaksa dilakukan lantaran banyak pelanggaran yang mengemuka selama proses Konfercap sehingga mencederai rasa keadilan pengurus dan kader Ansor. Sementara itu diberitakan pada malam pelaksanaan Konfercap, ratusan pengurus ranting dan banser melakukan aksi protes, menyusul prosesnya yang dinilai penuh rekayasa dan kecurangan. Protes semakin memanas, lantaran sebagian peserta yang memiliki hak suara tidak diizinkan masuk. Tak kurang dari 700 anggota banser dari sejumlah PAC pun dilarang menyaksikan kegiatan itu, akibatnya bersitegang dengan panitia hingga terjadi aksi dorong di pintu gerbang. Namun tak berapa lama mereka akhirnya bisa masuk setelah jumlah banser yang datang semakin banyak. Ahmad Watsik yang juga ketua PAC GP Ansor Meranggen mengatakan tahapan Konfercap yang menjadi penentu pemilihan ketua berlangsung sangat singkat, nyaris tidak lebih dari 10 menit. Tatip dibaca cepat dan tahu-tahu pimpinan sidang memutuskan nama calon yang menjadi ketua. Ia menilai pelaksanaan Konfercap Senin malam itu penuh kecurangan dan tidak fair. Tim Liputan di Demak mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRS Sesani Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Inilah Suara Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini menyiapkan anggaran 300 miliar rupiah untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Juwianto Priyonugroho, saat menggelar rapat koordinasi pelaksanaan APBD tahun 2023 di Pendopo Amangkurat, Kabupaten Tegal. Pihaknya masih memiliki anggaran kas senilai 900 miliar rupiah. Dana itu akan digelontorkan
menganggarkan sekitar 200-300 miliar rupiah untuk percepatan ekonomi daerah dalam waktu dekat. Pihaknya berharap anggaran percepatan pembangunan tersebut bisa membantu menstimulan pertumbuhan ekonomi yang sudah menjadi target pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pihaknya juga telah menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sejak 30 Desember lalu. Kemudian nantinya akan mentransfer bantuan keuangan sebesar 2,8 triliun ke rekening 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sedangkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dari bantuan keuangan provinsi, pihaknya menekankan agar setiap pemerintah kabupaten kota serta pemerintah desa bisa segera menginput data melalui aplikasi Sivero. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Pelita Jaya Bakri Jakarta menghajar Bali United Basketball Club dengan skor 86-76. Salah satu pemain Pelita Jaya, Andakara Prastawa, mencetak rekor 2000 poin IBL dalam pertandingan IBL 2023 seri Solo di Gor Sri Tex Arena Solo. Andakara Prastawa diaksa memastikan masuk dalam daftar pemain yang telah mencetak 2000 poin pada ajang IBL setelah Pelita Jaya memastikan kemenangan kedua dari dua pertemuan dengan Bali United pada musim ini. Andakara mencetak 22 poin di pertengahan kuarter 3 untuk memecahkan rekor 2000 poin, kemudian menambah lagi menjadi 29 poin pada akhir laga. Sementara rekannya Dominic Leondra Sutton mencatat Jui ganda dengan 18 poin dan 12 rebound, serta Muhammad Arigi menambah 14 poin untuk Pelita Jaya. Usai laga, Andakara Prastawa diaksa atas prestasi yang dicapainya itu mengatakan apa yang didapat merupakan pencapaian pribadi dan juga tim, karena tanpa didukung oleh teman-teman di tim, ia tidak bisa mencapai 2000 poin. Pencapaian pribadi sudah dan kini tinggal mewujudkan menjadi juara tahun ini. Tim Liputan Olahraga di Solo mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 3 Maret 2023. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa. Sobat Utari, jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube channel kami @UtariFM Cilacap. Anda masih bersama kami 101 Radio Utari FM Cilacap. BN or MDC Hit Radio Cilacap.